lepaskan bola ke sisi kiri. Jadi disambut oleh Fabian. Makin dia. Alfian Tahir. Oh, habis gol. Thailand tersingkir. Begini reaksi gila Madampang setelah lihat perjuangan skuad Garuda. Prediksi line up timnas Indonesia U17 versus timnas Korea perempat final Piala Asia U17 2025. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong guys. Thailand tersingkir. Begini reaksi gila Madampang setelah lihat perjuangan skuad Garuda. Tak hanya dibuat iri, rasa bangga juga diluapkan rival timnas Indonesia, Thailand, ketika Indonesia berhasil mengamankan satu tempat di Piala Dunia U17 2025. Sebagaimana diketahui, perjuangan timnas Indonesia U17 sempat mendapatkan reaksi dari salah satu media Cina, Neo Kiki. Media tersebut heran dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam artikelnya, Neo Kiki mengaku kagum dengan skuad asuhan Nova Arianto yang bisa berbuat banyak di Piala Asia. Tak hanya dari Cina, Thailand yang menjadi rival utama di ASEAN juga ikut membanggakan keberhasilan timnas Indonesia U17 sebagai wakil ASEAN. Media asal Thailand seperti INN dan Siam Sport kompak memberikan dukungan. Padahal negeri gajah perang tersebut menjadi salah satu tim yang paling berisik jika timnas Indonesia meraih kesuksesan. Namun nampaknya hal tersebut kini berbanding terbalik. Hal itu tidak terlepas dari Federasi Sepak Bola Thailand yang kini diketuai oleh Madampang. Beberapa waktu yang lalu, Madampang bahkan sempat datang ke Indonesia untuk menemui Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Seolah berguru, Madampang mendukung proyek PSSI yang bertekad menjadikan sepak bola ASEAN bisa bermain di level Asia. Menariknya, Madampang sendiri sempat mendoakan agar Indonesia lolos ke Piala Dunia. Saya menyampaikan harapan terbaik saya kepada Indonesia sebagai satu-satunya perwakilan ASEAN untuk bisa sukses melangkah ke Piala Dunia, ungkap Madampang. Meski belum terjadi di level senior, namun doa Madampang tersebut kini tampaknya terkabul lantaran timnas Indonesia U17 berhasil mengunci tiket ke Piala Dunia di saat Thailand U17 tersingkir tanpa membawa pulang satu poin pun. Namun, berkat perjuangan dari semua pihak, kini timnas Indonesia U17 bisa bersaing di panggung Asia. Prediksi line up timnas Indonesia U17 versus timnas Korea Utara di perempat final Piala Asia U17 2025. Pertarungan sengit bakal segera tersaji di babak perempat final Piala Asia U17 2025 yang akan mempertemukan timnas Indonesia U17 berhadapan dengan timnas Korea Utara. Pertandingan ini bakal digelar di Stadion Abdullah Al Faisal pada hari Senin pukul 21 WIB. Pertandingan ini diprediksi bakal berlangsung sengit dan menarik. Pasalnya, kedua negara sama-sama mengincar kemenangan demi menjaga asa lolos ke semifinal Piala Asia U17 2025. Kali ini, timnas Indonesia selaku juara dari grup C harus tampil habis-habisan di laga ini. Kemenangan merupakan harga mati bagi pasukan Nova Arianto agar bisa melaju ke babak semifinal dan merebut gelar juara. Nova Arianto selaku pelatih timnas Indonesia U17 harus menyiapkan taktik dan strategi yang apik agar dapat meraih kemenangan penuh di babak perempat final ini. Berikut ini merupakan prediksi starting line up mengerikan timnas Indonesia U17 versus timnas Korea Utara. Di penjaga gawang, Nova Arianto akan tetap memasang Dava Fasa sebagai penjaga gawang utama skuad Garuda. Dava Fasa tampil apik di dua laga terakhir timnas Indonesia saat melawan Korea Selatan dan Yaman. Berbagai penyelamatan sukses dilakukan oleh pemain asal Purwakarta ini yang memiliki refleks sangat bagus dan ketenangan dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan. Di sektor lini pertahanan, 3 bek sejajar bakal mengawal Dava. 3 nama itu yakni Ibu Tupanji dari Dewa United, Mato Baker dari Melbourne FC, dan Al Ghazani Dwi dari Persija Jakarta. Mato Baker dikenal sebagai pemain multitalenta. Ia bisa dimainkan di berbagai posisi back. Ia bisa dimainkan di berbagai posisi, back tengah, back kiri maupun gelandang bertahan. Fleksibilitas ini akan menjadi aset penting bagi pelatih Nova Arianto di tengah ketatnya persaingan di Piala Asia U17 kali ini. Penampilannya yang disiplin, agresif, serta tanpa kompromi dalam mengambil keputusan membuatnya dinilai memiliki gaya permainan
permainan yang mirip dengan pemain timnas senior, yaitu Justin Hubner. Sementara itu, Iputu Panji memastikan bahwa dirinya sudah siap bertarung di laga melawan Korea Utara. Pemain muda asal Dewa United ini memiliki pertahanan yang kuat serta jiwa kesatria dalam memimpin rekan setimnya di dalam lapangan. Al Ghazani Dwi akan melengkapi trio bek muda di lini belakang. Pemain bertinggi badan 178 cm ini juga bisa dimainkan di berbagai posisi. Untuk sektor fullback kanan dan kiri, posisi ini bakal ditempati oleh Fabio Askawirawan dan Daniel Alfredo. Fabio Askawirawan merupakan pemain asal Persija Jakarta yang dinilai mempunyai kesamaan dengan Pratama Arhan. Ia akan menjadi tambahan kekuatan yang tetap menjadi andalan saat melawan Korea Utara. Sementara Daniel Alfredo memiliki permainan yang cukup solid, baik dalam menjaga pertahanan maupun saat menyerang. Saat melawan Korea Selatan dan Yaman, Alfredo cukup rapat dalam menjaga sisi kiri pertahanan yang kerap menjadi titik awal serangan lawan. Di sektor lini tengah, posisi ini akan menjadi milik Nazril Alvaro dan Evandra Florasta. Nazril Alvaro menjadi salah satu pemain yang paling menonjol. Ia bisa mengatur ritme permainan di lini tengah dan sangat baik dalam menguasai bola. Selain itu, Nazril juga pintar melakukan intercept untuk memotong umpan lawan. Sedangkan Evandra Florasta tergolong dewasa dalam memainkan perannya di lini tengah Garuda. Jam terbangnya pun bertambah karena pemain asal Malang ini sempat ikut ambil bagian bersama timnas Indonesia U20 di Piala Asia awal 2025 kemarin. Untuk sektor lini penyerang, posisi ini bakal ditempati oleh Fandi Ahmad sebagai penyerang kanan, Zahabi Goli sebagai penyerang kiri, dan Mirza sebagai penyerang tengah. Fandi Ahmad merupakan pemain yang punya kemampuan individu serta insting yang sangat baik. Kehadirannya dinilai sebagai pembeda di sektor lini serang skuad Garuda. Kemudian untuk Zahabi Goli, tentunya kita sudah mengetahui betapa apiknya pemain yang satu ini. Kecepatan serta kelincahan yang dimilikinya disebut-sebut akan menjadi aset penting bagi timnas Indonesia di masa yang akan datang. Gol spektakulernya saat melawan Yaman kemarin akan menjadi modal berharga bagi Zahabi Goli untuk tampil lebih percaya diri di laga-laga ke depan. Sementara itu, Mirza akan menjadi ujung tombak di lini depan skuad Garuda Muda. Dengan usianya yang masih tergolong sangat muda, hal ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk menjadi penyerang yang produktif di masa yang akan datang.